Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Abdul. Di channel ini saya akan membahas tentang makna di balik sebuah lagu yang ditulis dan dipopulerkan oleh musisi dan band-band ternama Indonesia. Cek it out. Ya, di video kali ini saya akan membahas lagu yang satu ini. Lagu yang berjudul Hilang Tanpa Bilang miliknya Meiska. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggal pergi oleh kekasihnya begitu saja, atau biasa kita sebut ghosting. Istilah ghosting mengacu pada sifat seseorang yang menghindar dan menghilang begitu saja tanpa berpamitan, tidak terlihat seperti hantu. Lagu ini rilis pada tanggal 2 Desember 2022. Lalu apa sih makna yang tersembunyi di balik lagu Hilang Tanpa Bilang miliknya Meiska ini? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Di bait pertama lagu ini terlihat sang penulis menggambarkan bahwa ia sedang merasakan kegalauan. Bukankah kau yang datang kepadaku, perhatianmu tumbuhkan rasaku. Padahal ku tak pernah meminta padamu, tapi kau yang lebih dulu hadirkan rasa itu. Di bait pertama ini sang penulis menjelaskan dan mengatakan kepada kekasihnya bahwa dia yang datang menemuinya dan menumbuhkan perhatiannya kepada diriku, kepada diri sang penulis ya teman-teman ya. Padahal sang penulis ini sama sekali tidak meminta akan kehadirannya, akan rasa cintanya kepada ia atau kepada sang penulis ini, tapi kekasihnya ini yang lebih dulu menghadirkan rasa cinta itu. Dan di sini menjelaskan bahwa sang penulis ini seolah-olah menuntut kepada kekasihnya bahwa kekasihnya yang sudah datang kepadanya dan perhatian sang penulis ini tumbuh karena rasa cintanya kepada sang penulisnya. Atau sang penulis ini menumbuhkan rasa cinta karena kekasihnya datang walaupun sebenarnya sang penulis ini tidak memintanya, dan menghadirkan cinta kepada sang penulis ini. Akhirnya sang penulis ini kembali membalas rasa cinta yang diberikan oleh kekasihnya. Mungkin seperti itu makna yang bisa saya ambil ya teman-teman ya. Dia sangat perhatian dan akhirnya menumbuhkan rasa cinta kepada sang penulis ini. Padahal sang penulis ini tak pernah memintanya sedikit pun akan perasaan dia kepada sang penulis ini. Next berikutnya, sekarang kau yang berubah tak tentu. Tiba-tiba kau menjauh dan ragu. Tanpa pernah menjelaskan sesuatu padaku, hanya diam dan membisu. Bait kedua ini sang penulis bertanya kepada kekasihnya. Setelah kekasihnya datang kepada dia, kepada sang penulis ini, dan akhirnya sama-sama menjalin hubungan ikatan cinta
Namun sekarang kekasihnya berubah dan tiba-tiba menjauh dan ragu, tanpa pernah menjelaskan sesuatu padaku, tanpa pernah menjelaskan sesuatu kepada sang penulisnya ini, dan kekasihnya hanya diam dan membisu tanpa alasan yang jelas ya teman-teman ya. Dia yang datang sendiri kepada sang penulisnya, namun akhirnya dia sendiri yang meragukan, dan akhirnya dia sendiri yang pergi meninggalkan. Di sini menggambarkan bahwa betapa kecewanya sang penulis ini kepada kekasihnya ya. Kekasih yang datang menemuinya, menumbuhkan rasa cinta kepadanya, dan akhirnya menjalin ikatan bersama. Namun akhirnya setelah bersama-sama, kekasihnya pergi meninggalkan, dan yang lebih parahnya lagi, tanpa menjelaskan sesuatu apapun, hanya diam dan membisu dan menjauh dan kemudian menghilang begitu saja. Mungkin kalian bisa merasakan di posisi yang seperti ini ya teman-teman ya. Bisa kalian bayangkan saat kalian dicintai oleh seseorang dan kalian membalas cintanya, namun akhirnya dia sendiri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan. Perasaannya tentu pedih ya teman-teman ya, karena biar bagaimanapun juga ini hati ya teman-teman ya, bisa sedih, bisa bahagia, dan bisa merasakan sesuatu yang menyakitkan juga ya. Mungkin seperti itu makna yang bisa saya ambil di kalimat ini. Jadi kesimpulannya adalah jika kalian mencintai seseorang, alangkah lebih baiknya ketika kalian ingin menyudahi hubungan tersebut, bicaralah baik-baik kepada pasangan kalian agar tidak ada hati yang tersakiti. Karena akan sangat menyakitkan jika kita pergi begitu saja, apalagi tanpa alasan yang jelas, dia membisu ya kan. Kadang seseorang itu sakit hati bukan karena ditinggal oleh kekasihnya, tapi mereka sakit hati karena alasannya pergi itu nggak jelas gitu loh. Tanpa berpamitan, tanpa berkata sepatah kata pun, dia membisu, dia pergi, berlalu begitu saja. Itu sangat menyakitkan ya teman-teman ya. Kalau kalian berada di posisi itu, bisa merasakannya. Jujur saya pun juga pernah merasakan hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Kita sudah mencintai seseorang atau kita sudah membalas perasaan seseorang yang menyatakan cintanya kepada kita, namun akhirnya dia sendiri yang memilih pergi untuk meninggalkan, bahkan tanpa berpamitan dan tanpa sepatah kata pun. Itu lebih menyakitkan ya teman-teman ya. Lebih baik berbicara walaupun sudah tak lagi cinta, kita bakal bisa menerima daripada hilang tanpa sebab. Ya mungkin seperti itulah sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari kalimat lirik lagu ini ya teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Atau kalian sedang merasakan hal seperti ini, boleh kalian share di kolom komentar. Next berikutnya, bila ada salahku, tolong beritahu. Jangan lalu pergi dan menjauh. Kau tawarkan cinta, kini hilang tanpa bilang. Mungkin mudah bagimu melupakanku, tapi sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu. Aku terlanjur mencintaimu. Di sini sangat jelas ya teman-teman ya, karena bahasanya itu transparan. Sang penulis ini menjelaskan kepada kekasihnya bahwa seandainya dia punya salah, tolong beritahu. Jangan pergi begitu saja. Kamu yang dulu pernah memberikanku cinta, namun kenapa kini engkau sendiri yang pergi meninggalkanku?
Mungkin sangat mudah bagimu untuk melupakanku, tapi tidak dengan diriku yang sudah membalas cintamu sepenuh hati dan sulit menghilangkan bayang-bayang dirimu karena diriku sudah terlanjur mencintaimu. Jadi pada intinya adalah saat kita mencintai seseorang, alangkah lebih baiknya kita memberi penjelasan kepada orang yang kita cintai ya teman-teman ya. Seandainya kita ingin pergi atau ingin menyudahi hubungan, harus dibicarakan dengan sebaik-baiknya agar tidak menyakiti satu sama lain. Dan di kalimat ini menjelaskan bahwa sang penulis ini sudah jatuh hati kepada kekasihnya, walaupun sebenarnya dulu tidak ada perasaan cinta, namun kekasihnya mampu membuatnya jatuh cinta. Namun yang terjadi setelah sang penulis ini jatuh cinta kepada kekasihnya justru malah pergi meninggalkan dia begitu saja. Dan di kalimat ini sang penulis mengatakan kepada kekasihnya, sekiranya saya ada salah, tolong beritahu, jangan menghilang begitu saja, gitu ya. Pada intinya sang penulis meminta penjelasan kenapa sang kekasihnya ini pergi meninggalkannya begitu saja. Mungkin seperti itu makna yang bisa saya ambil dari kalimat ini ya tentunya. Next berikutnya, sekarang kau yang berubah tak tentu. Tiba-tiba kau menjauh dan ragu, padahal ku tak pernah meminta padamu, tapi kau yang lebih dulu hadirkan rasa itu. Ini kembali ke bagian kalimat kedua tadi ya teman-teman ya. Dia berubah tidak menentu, tiba-tiba menjauh dan ragu. Padahal ku tak pernah meminta padamu, tapi kau yang lebih dulu hadirkan rasa itu. Di sini sudah jelas bahwa setelah kekasihnya mendapatkan cintanya, mendapatkan cinta sang penulis ini, kekasihnya malah pergi begitu saja. Ya mungkin bisa saya katakan kekasihnya ini hanya main-main dengan sang penulisnya. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Buat kalian semua sekiranya sudah menentukan cintanya kepada seseorang, jangan permainkan perasaannya. Jangan permainkan hatinya, apalagi menghilang begitu saja. Itu akan sangat menyakitinya. Dia sudah berusaha menerima kita apa adanya, karena kita mampu membuat dia mungkin bahagia, mungkin senang, dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya kita sendiri yang meninggalkannya. Itu sangat-sangat menyakitkan hati. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal yang seperti ini, boleh kalian share di kolom komentar. Dan di sini pesan yang bisa saya ambil adalah kita sama-sama manusia yang memiliki hati. Alangkah lebih baiknya berhati-hati dalam menjalin hubungan, apalagi mengenai hati. Karena apa yang kita lakukan terhadap seorang akan kembali kepada kita sendiri, atau bisa dikatakan hukuman timbal balik, atau kata lain yang orang-orang bilang adalah hukum karma ya teman-teman ya. Dan hukum karma itu identik dengan sesuatu yang tidak baik ya teman-teman ya. Padahal sebenarnya hukum karma itu menurut pendapat saya pribadi adalah hukum timbal balik. Jadi bukan hanya sesuatu yang tidak baik saja, sesuatu yang baik pun akan ada timbal baliknya lagi kepada kita. Misalkan kita menyakiti hati seseorang, suatu saat kita akan disakiti oleh seseorang, ya mungkin bukan orang itu tapi orang lain gitu kan. Dan sebaliknya gitu, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, maka kita akan dibalas pula dengan kebaikan. Mungkin bukan dari orang itu, tapi dengan orang lain. Itu pasti ya teman-teman ya. Jadi apapun itu, percayalah apa yang kita lakukan untuk orang lain akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau pepatah bilang, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai.
Mungkin seperti itu pesan yang bisa saya ambil dari kalimat di lirik lagu ini ya tentunya. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Atau sekiranya kalian pengen cerita apa yang kalian rasakan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Semoga kalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang belum dipertemukan dengan kekasih hatinya, semoga segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan harapan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.